Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah karoman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu shalihat. Pujian kita aturkan semata kepada Allah Ta'ala, yang semata hanya karena fadilahnya, karunia-Nya, pemberiannya, yang kita tidak bisa menghitung. Amal soleh semakin sempurna, tambah nikmat, tambah modal, tambah taat, dan semakin sempurna tambah zuhud, supaya akhiratnya tidak berkurang, supaya tidak dihabis-habiskan di dunia. Karena orang yang punya kegiatan nikmat hanya dihabis-habiskan di dunia, itu tanda orang yang tidak beruntung. Gimana ayatnya? Siapa jawab? Gimana ayatnya? Orang yang menghabis-habiskan kenikmatan hanya untuk senang-senang di dunia, di akhirat tidak beruntung. Gimana ayatnya? Fadhil. Bukan. Adhabtum wastamta'tum. Nah, pegang dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yu'radu alladziina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Surah apa itu? Al-Ahqaf ayat Yawma yu'radul ladzina kafaru adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Ayat 20. Wa yawma, dan ingatlah suatu hari, yu'radul ladzina kafaru, orang-orang kafir akan dihadapkan ke neraka. Yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Allah. Ya, mereka tidak bisa noleh kemana-mana, dihadapkan ke neraka, sudah nggak bisa menggerakkan badan, noleh kanan nggak bisa, noleh kiri nggak bisa, mundur nggak bisa. Yang itu pemandangannya mengerikan, naudzubillah min dzalik.
Dikatakan pada mereka, adhabtum sudah kamu habiskan thayyibatikum kebaikan yang kamu dapatkan fi hayatikum dunya di hidupmu di dunia. Wastamta'tum biha kamu gunakan untuk seneng-seneng dengannya. Makanya orang kafir makan dengan 7 perut. Mukmin makan dengan 1 perut. Sapa apalah hadis. Ya. Sapa apalah hadis. Sudah disebutkan di hadis lengkap Islam itu. Gaya orang itu sudah ada petunjuknya. Al-mu'minu ya'kulu bi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu bi sab'i am'a. Orang beriman itu makan cukup 1 perut, sementara orang kafir makan dengan 7 perut. Berapa kali kelipatannya? 1 perut itu pun juga tidak penuh. 1 perut pun juga tidak penuh. Apabila butuh penuh, perut dibagi 3. Ketika diukur dengan ukuran literan, daya tampung perut itu berapa liter? Siapa tahu? 1,5 liter. Dibagi 3 itu banyu buahnya 1/3. Minum dulu buah, 2 gelas sama buahnya itu 1/3. 1 mangkok itu 1/3 yang kedua. Sisanya untuk angin. Itu cara ngisi perut mukmin. Makanya Nabi Daud sang raja itu sehari puasa, sehari berbuka. Andaikan mau makan-makan, wes modalnya itu gak karuan. Tapi sehari makan, sehari tidak. Namanya puasa Daud. Maka daripada itu, supaya orang tidak terfitnah dengan ujian dunia yang itu ditakutkan Nabi SAW. Rata-rata orang bangga, tapi Nabi takut. Rata-rata orang dengan kaya itu bangga, tapi Nabi takut. Apa pesan Nabi? Mal faqru ahsa alaikum, walakin ma ahsa alaikum antub satalakumud dunya fatumanis fisu kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum au kama qala Nabi sallallahu. Bukan fakir yang ku khawatirkan akan menimpa pada kalian, tetapi yang ku khawatirkan menimpa kepada kalian adanya bencana dengan dibentangkannya dunia. Tapi takut. Sehingga kamu nanti akan berlomba meraihnya untuk jadi pemenang, seolah dengan dunia digenggam itu bangga. Orang dulu juga begitu. Akhirnya apa? Dunia akan menghancurkan kamu sebagaimana orang dulu menghancurkan kamu. Quran sampai ngomong ana rabbukum ala, itu pengaruh dari kekuasaan. Quran mengatakan hadza min ilmin indi. Saya tahu tanda cinta Allah itu kaya. Kalau enggak kaya berarti dihina. Itu bahasa Quran. Keduanya ternyata hancur. Ketika Nabi SAW diberi kunci-kunci gudang kekayaan bumi, beliau kerja keras belum mendapatkannya. Ketika hendak meninggal, kunci diberikannya, umat akan dijamin cukup dunianya bahkan melimpah. Itulah yang malah dikhawatirkan. Beliau bukan sujud syukur diberi kunci-kunci gudang kemewahan dunia, tapi malah mengatakan apa?
wailun lil a'rabi ma hadzal fitnah sataqa au kama qala, celaka orang Arab, fitnah apa yang hendak menimpa. Itu malah begitu. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya ketika wafat, tabungan emasnya ketika dibagi waris nanti dipeceli. Apa masih dipeceli? Apa dipeceli? Udin yang paham ini. Pokok awal rosan awal gede keprok. Jenenge dipeceli. Kayu juga dipeceli. Berarti batangan-batangan untuk dibagi itu dipotong-potong, cari kapak, jeruk-jeruk namanya dipeceli. Bukan emas melingkar cilik nek kuping nek ali-ali. Ini batangan buktinya dipeceli. Mosok emas nek kuping dipeceli, ya aneh lho ya. Pantas enggak ali-ali dipeceli. Dipeceli itu barang gede. Sugepol. Ketika ada kasus kelaparan, 1000 unta full muatan sedekah. 1000 unta full muatan sedekah. Ada yang mau nyaingi? Yo sapa saiki cek dadi santri miskin sok donge di masyarakat sok sugih. Aku selek sugih ya kaya Abdurrahman bin Auf ngono iki. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Itu ketika berbuka puasa, hidangan bisa dibilang segala ada, apa yang hendak dikonsumsinya. Ternyata pikiran menerawang, bayangan teman lamanya. Mus'ab bin Umair namanya, yang mati di perang Uhud sebagai rezeki kesahidannya. Dia akhirnya merana. Hartaku sekian banyak sekali. Kalau surgaku disegerakan sekarang, aku sok nekono untuk opo? Nangis gak situ berbuka. Oh beruntungnya saudaraku Mus'ab bin Umair, anak orang kaya raya. Gara-gara Islam habis semua fasilitas, bahkan di penjara. Menyinarkan agama, dia tempuh jalan hijrahnya. Sampai di Madinah, dia menjadi diplomat unggulan nabinya. Berbondongnya tokoh Madinah masuk Islam dengan sebab dakwahnya. Ketika terjadi perang Uhud, Allah mewafatkannya. Enggak ada kafan menutupi tubuhnya, hanya selembar kain. Untuk kafan kepala kaki brojol, untuk menutupi kaki kepala brojol, akhirnya diperintahkan oleh nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, tutupkan di kepalanya si kain. Dan kakinya tutup dengan rumput. Itu kondisi yang bisa kita lihat, maka menjadi pendorong Abdurrahman bin Auf nangis melihat Mus'ab
yang ungkapannya adalah surganya utuh. Di dunia nanam, karya, berjuang, sampai Allah memberikan kesyahidan. Uhud tempatnya. Ternyata dunianya belum pernah diicipi. Kapan saja nganti koyo. Itu kondisi yang ada. Itu sikap generasi pertama. Makanya dibimbing untuk kita ketika mendapatkan fasilitas yang ada adalah doa, bukan pesta. Apa tadi doanya? Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholehat, berarti nikmat itu untuk menyempurnakan ketaatan untuk nabung di akhirat. Maka juga pesan Nabi SAW, ta'aruf ilallah firroha ya'rifka bisyiddah, kenalilah Allah di kala longgarmu. Ya berkarya terus mengenali Allah itu memperbanyak bekal akhirat, bukan untuk pesta dunia. Orang dulu telah kita lihat bagaimana pembuktiannya. Niscaya Allah akan mengenali kamu di kala sulit. Kapan kesulitan sulit tersulit? Di akhirat. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Gunjang-ganjing kiamat perkara dahsyat. Adakah jaminan kita nanti akan tertolong? Keluarga kita, pangkat kita, kerajaan kita. Sementara mati apa yang ia bawa? Pangkat juga diletakkan, hanya karangan bunga. Yang bangga yang hidup memandang, oh karangan bunga ini lah wae. Sing mati gak bisa menikmati karangan bunga. Ketika dia mati banyak yang kirim karangan bunga. Gak bisa menikmati. Yang ada roh itu mengiringi jasad. Ketika mukmin, roh memandang sejak diberlakukan jasadnya, entah dimandikan, dikafani, disolati. Ketika diantarkan ke kubur, roh mengiringi juga. Nabi mengatakan qaddimuni, segerakan saya. Semoga saya segera ketemu apa yang Allah janjikan. Sebaliknya orang yang gak baik, jasa diperlakukan, dia pun juga tahu ketika diantar ke kuburan, dia mengatakan ilaina tadhabu nabi, kemana kalian bawa saya? Berontak. Nah ketika sudah dikubur semuanya pulang, keluarga pulang, harta pulang. Apa yang menyertainya? Ya kalau punya amal baik, ya amal baik bila diterima, hancur. Atau tidak punya, atau malah kafir. Nah, ini masalah penting untuk kita perhatikan. Kenapa ini butuh kita sampaikan? Karena kita dekat di akhir zaman. Dunia itu akan dibentangkan. Sungai Furat akan mengeluarkan batangan-batangan emas. Timur Tengah menjadi ladang persaingan, memperebutkan dunia. 100 orang lomba, seolah semuanya yakin sukses. 99 mati, satu saja yang bisa memegang. Pesannya jauhi perlombaan itu. Jauhi, karena batangan emas gak kamu bawa mati, dan kamu mendapatkannya sebatas untuk sarana pesta. Sementara harta untuk pesta nanti akan membakarnya, karena hartamu itu yang kamu infakkan. Makanya orang dulu itu infaknya luar biasa. Sampai Utsman ketika mendanai perang Mu'tah atau apa, diserahkan ke pangkuan Nabi SAW. Entah ontanya berapa, ratusan atau ribuan kudanya, bahkan emasnya bila kita baca sirah sampai 10 kg. Bukan 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 10 kilo.
Katanya orang dulu itu miskin, tapi kenyataannya nifake kaya ngono ki. Katanya orang sekarang itu lebih kaya, tapi siapa yang bisa menyainginya? Apalagi kita juga akan mendekati hari raya. Ini hari pesta. Makanya potensi pesta itu sudah ada pengendalinya. Apa pengendalinya? Hakikat hari raya itu hanya sehari. Berapa hari? So ya, yang kau ya, boto-boto pitung dino. Betul riyain nganti pitung dino. Karena boto itu memiliki makna pesta. Boto itu ba'dan. Berarti puasa habis. Idul Fitri kembali kepada makan. Boto-boto poso. Nah, ada kan bahasa begitu. Boto-boto poso. Artinya apa bahasa seperti itu yang berkembang di masyarakat? Ya itu pesta. Yang ada pada Islam cuma sehari. Idul Fitri. Idul Fitri. Sementara masyarakat kita boto seminggu, boto setengah sasi. Cek pesta terus. Buktinya mana? Hari raya itu sehari. Idul Fitri kembali makan. Buktinya adalah yang diharamkan berpuasa itu 1 Syawal. Hari kedua ketika sudah halal berpuasa. Itu kan kembali memberitahukan hakikatnya hari raya itu hanya sehari. Sementara yang diperbuat Nabi SAW apa? Selepas dari lapang, di tanah lapang, santai di rumah. Santai di rumah. Orang-orang Habsyi latihan tombak pendek di masjid. Nabi nonton puasa bersamanya. Senada dengan itu, maka hari kedua sudah waktunya puasa. Wo, sing hebate wong durenan. Adin, tangga mundurenan ya. Tanggal loro langsung poso. Tapi engko tanggal 8 pestane wiyeh ngono. Mengerikan. Atas nama pesta hari raya setelah kupatan raya kupat ya. Kenapa kok raya kupat? Karena mungkin hidangannya kupat. Saya pernah lewat pulang mengantarkan anak ke Itisom. Ketika pulang itu pas tanggal 8. Guys, pestane ra karo-karuan. Sepanjang jalan rame. Dari arah barat di kiri jalan selepas dari pertikan atau perapatan apa jenenge? Gedung Lurah, malah Gedung Lurah. Gedung Lurah, etane Pogalan kan ya. Pinggir sawah, wes ada panggungnya perempuan mahudo nyanyi jogetan. Saya tahu sendiri. Itukah hari raya kaum muslimin? Bahagia itu dengan dosa, begitukah? Ingat, apabila masyarakat sudah full musik nyanyi, khamr dihalalkan, sutra dihalalkan, zina dihalalkan, perempuan sudah bergoyang-goyang dengan biduan wanitanya, resikonya apa? Akan dikerutuk watu atau ditelan bumi, atau akan wajah-wajah dirubah menjadi wajah babi. Loh, ngeri. Makanya kondisi kayak begitu yang pertama kali akan ditanyakan ahli ilmunya. Di masa Umar begitu. Kenapa di daerahmu itu kok ada petaka? Kamu sebagai ahli ilmu sudah kamu dakwai belum? Ditanya pertama kali begitu ahli ilmunya. Maka ini yang wajib kita waspadakan. Sehingga dengan pewaspadaan ini apabila mereka tertata, ya syukurlah. Bila tidak, mereka membangkang seolah ahli ilmunya selamat. Kenapa? Wes ngilik nih. Dan butuh didatangi tetuanya yang ada di daerah itu. Dan alhamdulillah sebatas berita saya pernah menyampaikan seperti itu. Dan seseorang, Ustaz,
Mari kita ke sana. Untuk kita minta supaya enggak banter-banter kayak nyetel musik. Karena kita punya santri-santri banyak yang terganggu. Saya jawab, dakwah lah mek ngono terus piye? Engko santrine wayah libur mulai kabeh, kayak dipeseni santrine enek benjo terganggu aja banter-banter. Saiki santrine mulai dipolne. Kan gitu kan nanti pemahamannya. Itu namanya bukan dakwah. Itu hanya kepentingan pribadi. Enggak seperti itu. Gimana dakwah itu? Telah dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan ayat. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Surat apa itu? Kira? Al-Fatah atau surah Muhammad? Surah Fatah, Fadl. Bacakan, gimana itu ayatnya? Sekitar 10-an. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Itu ayat ke-8. Surah Fatah. Inna sesungguhnya kami arsalnaka mengutusmu syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Sebagai syahid, saksi. Saksi apa? Saksi umat ini sudah diberi bimbingan. Qur'annya 30 juz sempurna. Risalah Rasulnya sebagai pembukti nyata yang menerapkan real sehingga prakteknya semena telah ada. Kalau gitu, kita sebagai saksi Allah telah memberikan arahan, ya tinggal menyaksikan. Kamu kan sudah dibacakan Al-Quran, gini, sunnah begini. Kalau gitu, saksi tugasnya dakwah. Membacakan ayat-ayat, membacakan sunnah, bersifat menyeluruh. Sekaligus mubasyiran menyampaikan kabar gembira kepada yang mau menerima. Bahagialah kamu, seolah bagimu surga karena kau menerima dakwah. Kepada membantah disampaikan nadhiran peringatan, awas kamu membangkang. Umat dulu yang membangkang, umat Nabi Nuh hancur, Fir'aun, Qarun hancur, Abu Jahal hancur. Balil kafir amsaluha, wong kafir dapat nasib yang semisal. Kapan saja. Maka peristiwa dahsyat itu akan berulang-ulang sampai hari kiamat. Kenapa? Mereka mengadakan pembangkangan. Maka cara dakwah ya datangi orangnya dengan lembut, perlu dengan hadiah-hadiah. Makanya ketika sempat datang saya katakan, ketika masuk disilahkan, wonten kersa napa? Ditanya begitu. Akhirnya dijawab setelah memuji Allah, bersolawat babak tu, ngapunten ganggu wekdal jenengan. Kangge memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Kangge sedikit menyampaikan pesan walaupun 5 menit. Pertama, Umar bin Khattab arikala bertindak sebuah tempat mengalami musibah yang dipanggil ahli ilmunya. Gak kamu dakwah itu. Gak kamu bacakan ayat itu. Hanya dikatakan saya kemana-mana menyampaikan isi dakwah, berita Tulungagung, Trenggalek, seputar Kediri. Jenengan sempat napa mboten duka, walaupun itu tervideokan mila sakmenika kula sowan. Pertama kangge menyampaikan uzur, andaikan nanti ada musibah saya ditanya, sudah kamu nasihatnya belum? Saya ingin membuat alasan, sudah saya sampaikan pesan-pesan sehingga nanti saya selamat. Maka untuk itu di sini saya membawa beberapa buku hadiah kagem panjenengan. Buku ini tema tentang akidah dan manhaj. Itu intisari akidah Islamiyah. Al-Wajiz Akidah. Itu apa isinya Al-Wajiz Akidah? Rangkuman akidah itu ada di situ. Dari puluhan buku akidah itu diringkas.
Al-Wajiz fil aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ada, manhaj ada, kaidah-kaidah dakwah ada, masuk kategori mewakili dari kitab-kitab besar. Sehingga judulnya Intisari Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Intisari Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Intisari Akidah Aswaja, bukan. Aswaja reno-reno, asli warisan Jahmiyah, ya bahaya. Lengkap saja Intisari Akidah Ahlussunnah wal Jamaah biar enggak dibawa kemana-mana. Karena wong muni Aswaja itu kan karangane wong kan sing ngrungokne kan sak karepe kan ya. Aswaja itu apa? Ya terserah. Wong itu enggak enak kaidah, itu bukan urusan agama. Wong gawe singkatan. Kan masa gelem muni. Tapi katakan apa adanya. Makanya termasuk metode dakwah pakai kalimat syariat, jangan impor bahasa-bahasa lain. Idul Fitri, ya Idul Fitri jangan diganti Lebaran. Sholat, ya sholat jangan diganti sembahyang. Idul Adha, ya Idul Adha jangan diganti Idul Kurban. Kuburan, ya kuburan, ojo diganti makam. Dan seterusnya. Kalau Idul Fitri diganti dengan Lebaran, kemalih kupat laku papat. Filsafat nanti yang terjadi, hancur nanti agama. Apa? Kupat laku papat, laburan, lebaran, luberan, leburan. Saya muni pisan sapa sing ngapal? Ayo. Apa? Siji. Laburan, nanti dandani omah dilabur. 2. Lebaran, barbaran, berarti riyayan. 3. Luberan, dum sangu. Gue kekek gue mulai nggak kami bocah cilik, mbak. Ingkang nem kata dosan kasepuh kata sangune lah. Jadi memanfaatkan luberan. Sing keempat, leburan, lebur dosa, salaman kono kene nganti tuyul-tuyul disalami, njaluk ngapura yang tuyul-tuyul barang. Itu kan filsafat kan? Idul Fitri kan bukan seperti itu. Jangan dirubah istilah agama. Ada definisinya. Ya, itu penting. Itu berpotensi pesta kan? Dan itu macam-macam. Diganti menjadi kupat, simbolik kupat malah nabuh beduk. Enek riyoyo kupat, riyoyone bocah cilik sing mati rong balek. Itu Syawal hari yang ke-7. Gak karuan, nodanya itu pol. Padahal Nabi SAW itu simpel sekali. Nah, makanya ini butuh kita sampaikan, kita waspadakan. Itu ada di depan kita. Dikhawatirkan nanti akan menodai dari apa? Puasa kita. Menodai puasa kita. Padahal yang sedang kita hadapi adalah puncak Ramadan. Apa puncak Ramadan? Untuk dapat meraih fadilah Lailatul Qadar. Yang sempurna 10 hari. Insyaallah dijamin untuk, tinggal ikhlas apa enggak. Andaikan mampu menempuh 10 hari itikaf ngebleng di masjid. Bila enggak bisa, ya malam-malam ganjil. Bila enggak bisa, minimal sehari yang ke-27. Walaupun tidak harus ke-27 karena turunnya itu berpindah-pindah. Cuma 27 itu dalilnya lebih kokoh, tapi bukan satu-satunya. Makanya yang paling selamat ya 10 hari. Kalau bisa berangkat subuh seperti kali ini, hari ke-20 sudah masuk di tempat iktikaf, tinggal di masjid terus sampai malam. Nah, malamnya itu yang disambut persiapan sejak dari pagi. Jadi ke-20 kan hari ini. Siapkan untuk datang ke tempat iktikaf. La iso. Dene ra iso ya engko luhuran bar kuwi terus di masjid. Erong iso ngasaran bar kuwi ra mulai terus. Ra iso semagriban ra usah mulai. Dene panggah rong iso ya wis ngisaan. Iku tarawihnya bar kuwi enggak mulai. Panggah mulai engko balik-balik jam 12, balik jam 1. Engko balik jam 4, beberapa menit lagi subuh. Ya insyaallah ya entuk, tapi ya itu mek titik gitu ya.
Allah itu memberikan curahan itu melimpah. Sing jipuk wakeh ya entuk akeh, sing jipuk titik ya entuk titik. Andaikan fadilah Lailatul Qadar kuwi bentuknya hujan uang, saya yakin kabeh wong itu akan ngambil semua. Andaikan bentuk fadilah itu diwujudkan apa? Hujan uang. Pilih hujan uang atau pilih hujan apa? Emas. Saya lebih suka hujan uang, pokoknya nyebloke enggak loro. Ya kertas mibur ini kan enggak loro loh ya. Lah hujan emas batangan sekilo. Wow, iya. Ya pecah sirai. Gendeng amoh apa. Hujan emas apa hujan uang ono sebaiknya. Kertas. Saya yakin karena tamsil yang lain itu telah dibikin Nabi SAW. Andaikan di saat subuh orang yang jamaah ketika pulang diberikan oleh-oleh tentengan dibawa pulang daging yang lengket di tulang, semisal sapi dibelah sing lowemu, gak usah diambil dagingnya, langsung dipotong bersama tulangnya nggih cekelan, dagingnya gak karuan, mulai sak kresek. Kira-kira siapa sing gak tekonya masjid? Orang akan datang walau merangkak. Ini hujan uang kan kita kan bisa kan bikin tamsil seperti itu. Andaikan fadilah Lailatul Qadar adalah bentuknya itu hujan uang, siapa sing gak njipuk? Pasti akan njipuk sebanyak-banyaknya. Tapi sayangnya bentuknya kok bukan hujan uang, tetapi akidah keyakinan namanya pahala. Khairun min alfi syahr. Rapatek ngetoki, karena seringnya mata kita tuh moto duiten. Ya. Bukan moto apa? Seringnya itu bahasanya maksudnya moto duiten. Bukan moto surganen, pokok surganen, melu-melu lek ngono nih. Nah disitulah letak keimanan. Makanya iman pada hari akhir itu berat, yang terwujud dengan ketaatan. Ujian berat seputar hari raya. Makanya tanda keselamatan yang mau iktikaf. Makanya dunia itu dikelola. Pasang orang-orang kepercayaan yang mereka itu memang tidak dakwah ragilem tapi senang dunia, manfaatkan saja. Banyak kan orang-orang yang mahir ngurusi dunia, pasang saja mereka karena didakwai moh. Makanya kelola saja, kendalikan mereka untuk menguasai harta, untuk mengelola harta kita. Yang mereka itu diawasi, dikendalikan sehingga akan jujur. Sehingga yang punya harta nanti bisa mempersungguh ibadahnya. Cukup pasang orang sehingga kepala kita tidak pecah ngurusi dunia. Tapi kepala kita penuh ilmu, penuh ketenangan, penuh ketentraman, penuh zikir. Dunia kita sudah ada yang mengelola. Apa contoh kasusnya? Ditaklukkannya Khaybar. Itu kaum muslimin mendapatkan rampasan perang, tidak pernah puas rampasan perang seperti luasnya, banyaknya rampasan perang di perang Khaybar. Kaum muslimin sogepol. Mukmin yang kaya hebat, tetapi tidak repot ngopeni dewi. Pasang saja Yahudi yang baru ditaklukkan, garap lahanku, kontrol mereka. Khianat, hukum berat. Akhirnya mereka dipaksa untuk jujur. Sudah. Uang itu bila diajak menghamba kepada Allah enggak mau, jadikan mereka itu hamba-hamba kita semuanya. Jak menghamba kepada Allah enggak mau, jadikan budak-budak. Suruh ngelola harta kita dengan dikendalikan. Dengan begitu kaum muslimin tenang.
ibadahnya, perjuangannya tidak terhalangi sibuk menghadapi yang seperti itu sudah dipasang orang-orang yang nggak mau menghamba kepada Allah. Kendalikan saja mereka seluruh ngurus harta-harta kita dan seterusnya. Sistem itu telah ada, Islam membimbing kepada kita semuanya, sehingga dengan begitu nanti Lailatul Qadar bisa maksimal. Ini kira-kira nek mulai ngebengi itikaf atau itikaf zikir bersama Mbah Gogel. Itikaf zikir bersama Mbah Gogel apa oke? Kepengen itikaf insyaallah zikirku nanti akan punya teman setia Mbah Gogel apa? Habis mencekel HP. Mbah Gogel kan simbol HP kan ya. Mesinnya itu bersama Al-Quran. Baru saja saya membuat sebuah tema kajian Ahad malam Senin menjelang maghrib. Apa? Lailatul Qadar itu malam Al-Quran. Lailatul Qadar itu malam Al-Quran. Temanya itu. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatil qadri. Itulah malam mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Itu kan. Jadi Lailatul Qadar malam Al-Quran. Yang Nabi SAW kedatangan Jibril, Nabi yang baca, Jibril yang nyimak, itu malam Al-Quran. Maka perdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Quran segala fungsinya. Buat yang sudah mahir memperbanyak murojaah. Buat orang yang butuh pendalaman itu didalami apa isi dari Al-Quran. Ini penting. Ke sana harapannya. Di pondok kita belajar, di masjid kita belajar, di madrasah kita belajar, di majelis kita belajar, di masyarakat itu diterapkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak dikuasai dunia. Bab kenyataan masyarakat itu pesta. Apa tadi pestanya? Merconan, rokokan, pergaulan bebas, makan pol, musik, bisa semalaman musik ya. Bahkan tempat tertentu nanti bisa kebablasan. Pernah saya cari bensin ketika ada jadwal khutbatul adha yang pucuk gunung Pule sono di Udin Romondo gitu. Kenapa pendak saya nggak ngerti. Ya cari bensinnya sambil, ya Allah, truk dipasang dak nyanyi jogetan kaya ngono tapi lafate takbir. Ngeri enggak? Ya Allah, sekoyong ini betul-betul mengerikan. Itu berpotensi akan dilempari batu, ditenggelamkan, atau wajah-wajah dirubah menjadi babi atau kera, atau yang lebih hina daripada ternak, hum kal an'am bal hum adul, babi contohnya. Makanya tetua sebuah tempat itu butuh diaturkan. Maka tadi saya sampaikan diaturkan, ini buku tentang manhaj akidah, ini buku tuntunan ibadah, ini buku memilih, karena selepas Nabi kelompok-kelompok itu pecah jadi 70 telu. Di abad ketiga sudah 2800. Mana yang masing-masing mengklaim muslim yang benar, itu yang betul-betul benar. Ini buku namanya Firqatun Najiyah akan mengenal. Ini buku cara wudhu, ini juga praktek tentang sholat, ini mushaf Al-Quran, bisa dibaca sepanjang waktu. Kita semakin dekat pada Allah, Ramadan bulan Quran. Dakwah 5 menit ketemu disampaikan, setelah itu pulang selesai. Diterima apa enggak kita tidak tahu. Kenapa? Tugas kita itu menyampaikan, bukan mengimankan. Makanya dakwah itu tidak meminta, tapi dakwah itu apa? Memberi. Pak, maneka parang badhe nyuwun, kikir nanti orang akan diminta. Tetapi dakwah itu memberi.
Makanya ketika pamitan pulang disampaikan terima kasih atas pencerahannya. Semoga diterima. Makanya dakwah itu memberi bukan meminta. Meminta nanti punya adu kepentingan. Dakwah itu memberi. Nah itu butuh modal. Dakwah itu memberi bukan meminta. Dakwah itu memberi. Nah, ini penting untuk kita sampaikan. Karena di akhir zaman potensi petaka itu besar. Makanya ngati-ngati. Hari raya identik dengan kebahagiaan, tapi bila ngisinya kemaksiatan bisa mengalami duka di suasana bahagia. Tambah susah enggak? Mengalami duka di suasana bahagia. Tambah susah enggak? Tambah susah. Mestinya bahagia, tapi kok duka. Makanya kita lihat, mati pas riyoyo, penak-penak yang kelencer malah ngelayat, gitu kan? Gak pernah tak ngelayat pas riyoyo nih ya. Gak pernah tuh lihat. Dan itu aja lebih dahsyat lagi. Bila hari raya diisi dengan kemaksiatan, itu bisa duga di tengah suasana bahagia. Maka solusinya tetap kembali iktikaf, mengendalikan dunia. Banyak sedekah, banyak dekat kepada Allah Ta'ala. Pasang orang-orang kafir menguasai harta kita yang mereka bisa dipercaya. Jangan kita sendiri sibuk bergelimang dengan mereka, setir mereka. Khaybar diurus oleh orang kafir tapi dikendalikan kaum muslimin. Selesai sangoni gitu saja lah. Sehingga kaum muslimin itu betul-betul bisa mengendalikan kondisi, tidak terkuasai. Mungkin ini pesan-pesan yang tersampaikan. Walaupun daurah mungkin sudah tertutup kemarin, maka kesempatan Kulon kali ini saya pesankan pesan-pesan di atas. Semoga itu bisa menjadi pembekalan. Kuncinya adalah siapkan iktikaf, waspada pesta pora di hari raya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Ya. Apa sholat di rumah bisa? Ya ini butuh diperinci. Kalau sholatnya perempuan sudah. Karena perempuan walaupun semangat ke masjid, tetapi rumah tetap lebih baik. Sehingga apabila pengen ke masjid, sepertinya kurang potensi, di rumah saja. Nanti pahalanya sama, bahkan lebih baik untuk perempuan. Untuk laki-laki, bila memang ada udzur syar'i cukup. Hujan deras, bukan hujan gerimis. Karena hujan itu yang ada sallu fi buyutikum itu mator. Tapi hujan namanya ghais itu malah diminta. Nabi itu malah di masjid itu minta ghais, hujan yang bermanfaat itu malah di masjid. Yang sallu fi buyutikum itu hujan namanya mator. Jadi hujan deras yang potensi ke masjid itu berat. Payung randuwe, mantel randuwe, poneh mobil anak ngono kan, nek garasi wis bledeng aman, sepanjang jalan aman, teko lokasi masjid juga cerah, aman, nggak ketetesan setitik air pun. Mereka punya fasilitas tetap ke masjid. Tapi lek mantel yo randuwe, payung yo randuwe, engko mlayu malah tuwibo pisan. Itu pantas sallu fi buyutikum. Sehingga untuk seperti itu sholat di rumah enggak masalah, sama nanti pahalanya. Nah sekarang penyebabnya laki-laki jamaah di rumah apa mewakili di masjid, penyebabnya opo? Nah, opo penyebabnya? Sebabnya terperinci dulu sebabnya opo? Sebabnya jauh piro. Nek kini itu sambatnya jauh dari masjid itu piye caranya? 10 kilo. Piro caranya? Ini rantai beda. Yang ngono ki jalane kaya nek gunung bletok-bletok ngono kae. Udine sing gununge maju. Apa penyebab itu? Apa jauh itu berapa?
Sing jauh itu artinya apa kilometernya? Sing jauh itu artinya semeter ya jauh loh ya. Yang mana yang ini? Masih buta saja ke masjid. Masa sing melek, tapi buta hati paling bahaya. Belum punya alasan. Belum bisa itu, apalagi. Pertanyaan tapi lewat contoh. Terus misalnya saya pinjam tak SIM 1.000 SIM di SIM kalau duit silian saya boleh saya bisa aku foto siapa gelem nyangoni sing ono kuwi teko apa nyindir enak ya terus saya beli es. Beli es, waduh pokok-pokok nggak es bahaya terus SIM itu minta es saya, kalau enggak ya saya ngasih es ke SIM, es yang jadi tadi. gitu kok apa es aku es ya mana ya ya terus Kalau enggak ya SIM yang minta, itu apa termasuk riba? iya dari riba ya. Membuat syarat ya. Riba itu kan meminjamkan suruh nambahi, sehingga kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba, pinjaman yang ia tarik manfaat nyawa jadi duit gitu guys aku diwei kan membuat syarat itu riba itu. Apalagi Kalau saya niat mau ngasih nyapo terima kasih, wah ya ndak boleh ya. Terima kasih cukup dengan doa. Yang memberikan pinjaman sudah dapat pahala sejumlah yang ia pinjamkan. Tidak usah, Allah yang berterima kasih dengan memberikan itu. Kita nggak usah bikin acara terima kasih. Itu nanti lama-lama menjadi kewajiban. Nyilih terima kasih ya malah wek-wek. Nggak wayah nyilih, wayah balekne nggak gawan-gawan. Walaupun tidak disyaratkan, tapi jadi tradisi. Akhirnya memaksakan begitu. Nanti berubah ke sana. Cukup doakan saja. Sewu ya sewu. Doakan saja. Nanti yang memberikan pinjaman sudah dapat pahala sejumlah yang ia pinjamkan. Minjami 10 juta, ya dia sama saja infak 10 juta. Tidak usah ditambahi lagi. Bukannya memberi itu tidak boleh, tetapi nanti akan berubah jadi tradisi, nanti akan dianggap rek ngono ora pantes. Ya enggak mendidik kalau begitu. Apalagi data masih ayo padahal salat mengikuti imam. Ya Allah. Imam dijadikan diikuti bila sudah paham imamnya dua salam makmume biasanya 4 imamnya salam kemudian nambah 2 ya Allah. Ya tidak oleh imam dijadikan untuk diikuti tidak boleh, kecuali imamnya sholatnya 2 rakaat makmumnya enek sing belum isaan itu bareng boleh imamnya salam nambah 2. Apa boleh imamnya sunnah makmumnya wajib boleh. Baca di Al-Wajiz bab tentang tema sholat berjamaah. Imamnya sholatnya sunnah makmumnya wajib. Kisahnya Mu'adz bin Jabal sudah jamaah bersama Nabi, ketika pulang kan diminta kaumnya untuk ngimami. Dia sunnah ngimami, bantu nulung, jamaah wajib. Maka ada orang itu belum sholat wajib, ada orang itu sholat gabung saja boleh. Sholat apa dia mboh wajib sholat tidak ngerti. Sebenarnya saya golek konco. Ya, tadi malam saya telat dari Blitar ke sini sudah masuk tarawih ya saya gabung. Imamnya salam ya saya nambah 2. Kenapa? Nisa.
Lah itu boleh, tapi lek orang memilih salate papat, imamnya loro, bersama imam sudah sempurna, kemudian imam misalnya nambah loro, ya tidak boleh. Karena itu kan sama kan kelasnya, kan sama. Di balik itu 4 itu tetap 2-2. Hadis umum ada takhsis pengkhusus, maka yang diamalkan pengkhusus. Kan 4 panjang bagus, 4 panjang bagus. Ini kan dalil umum, dan ada takhsisnya. Takhsisnya salatul laili wan nahari masna. 4 itu tetap 2 salam, teren sejenak. 4 itu 2 salam, teren sejenak. Nah begitu. Ada pertanyaan, apakah boleh witir itu 2 salam? Apa yang dimaksud dengan witir? Witir itu kan 2 makna kan? 11 itu witir. Itu makna pertama, karena jumlahnya ganjil, itu makna global. Ketika dipraktekkan 2 salam ping 4, telu 1 salam itu telunya itu witir. Witir punya makna penutup setelah diawali dengan genap. Bila sudah dipraktekkan 2 salam dapat 4 salam berarti 8. Tinggal 3, dikatakan 3 itu witir, 2 salam tidak ada contohnya. Kalau memang mengatakan witir 3, 1 salam. Ingin witir 5, 1 salam. Yang punya makna penutup. Makanya makna witir itu betul dipahami. Witir itu nama sholat malam atau witir itu penutup sholat malam. Ada 2 makna kan. Witir yang mana? Kan banyak makna. Witir yang mana? Witir sholat malam atau witir penutup sholat malam. Lek witir sholat malam boleh banyak salam. Prakteknya 2 kali 5 10 tambah 1 itu namanya witir punya makna sholat malam. Tapi apabila witir pelaksananya itu 4 kali 2 8, tinggal 3, witirnya 2 salam. Nah itu salah menempatkan bahasa. Salah menempatkan bahasa. Namanya bila witir penutup 3 itu 1 salam, 5 1 salam, 7 1 salam, 9 1 salam, dan sebagainya. Cara duduknya bagaimana? Cara duduk sholat itu ada 4 macam. Majalah Sunnah pernah menyebutkan. Semua duduk itu model iftiros. Duduk apapun. Yang kedua, semua duduk itu tawaruk, duduk apapun. Ada juga yang memperinci bila sholat itu ada 2 tahiyat, maka yang akhir itu tawaruk. Ada lagi yang memperinci yang lain, bila sholat itu 1 salam itu iftiras, bila 2 tahiyat ya. Bila sholat itu 2 tahiyat berarti yang akhir itu tawaruk. Bila sholat itu hanya 1 tahiyat itu dengan cara iftiras. Macam-macam. Semua itu ada landasannya, tinggal pilih dan itu diikuti kepada imam. Imam dijadikan untuk diikuti. Sudah. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dan jadi pembekalan. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa dipraktekkan di rumah. Seputar hari raya ujiannya berat, maka i'tikaf merupakan jalan yang ditawarkan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.